Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah salatu wassalamu ala rasulillah Memberi wa muslim muslimat dan Rasulullah rahmatullah dan berikan kita bersadikin di halaman 49 bab ke-17 tentang manaqib. Asal kata manaqib menurut lughat bahasa Arab artinya adalah jalan di atas gunung atau tanjakan. Di dalam bahasa Sunda artinya adalah tingkatan atau istilah sekarang upgrading. Adapun istilah manaqib yaitu ma urifa bihi min al-ihtisab bil hamidati wal rahmatil kamilati. Perkara yang sudah diketahui bahwa keluarnya perkara itu dari hal yang terpuji dan dari budi pekerti yang baik, bisa juga disebut tanda keagungan. Di dalam manaqib itu ada 3 kandungan: 1 riwayat, 2 keramat, 3 wasiat. Adapun hukumnya membaca manaqib adalah sunnah, karena manaqib bisa menjadikan kifarat dari dosa, seperti hadis yang disampaikan oleh Ahmad At-Tabrani yang bunyinya dzikrus sholihin kafaratun 'anil dzunub wa 'inda dzikris sholihin tanzilur rahmah wa tahsulul barakah. Maksudnya memperingati orang-orang soleh akan memperoleh kifarat dosa, dan pada peringatan tersebut akan turun rahmat dan memperoleh barakah. Ahli thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah biasa menjalankan wiridan membaca manaqib, utamanya mengharapkan barokah dan rahmat dari Allah dengan ternaungi oleh keramat dari yang memiliki manaqib itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ahyar wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar ala ni'amillahi wa ibadalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bid-darain amin. Jemaah sekalian rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Bidayatus Shalihin. Ya, masuk bab yang ke-17. Huruf Romawi 17, yaitu tentang manaqib. Manaqib ini kan amalan rutin nih, ya sebulan sekali dilakukan. Makanya setelah mendengar penjelasan ini ya, maka kita dianjurkan, bahkan dari kali itu pada zikir tarekat wajib kita ikut manaqib. Karena kita punya amalan zikir harian, kemudian khataman, kemudian manaqib. Nah, tambah lagi ziarah itu. Ziarah itu juga termasuk amalan dalam tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Kenapa ziarah masuk? Nah, karena Abah Ali bicara Abah Hanom itu usia udah lanjut, pakai kursi roda tuh, masih ziarah keliling Wali Songo. Ya, sampai ke Sunan Ampel di sana Surabaya. Nah, terakhir mampir di tempat beliau ke Sunan Ampel. Nah, jadi beliau menganggap bahwasanya ziarah itu juga silaturahim dengan para aulia, gitu. Ya, para aulia dengan para aulia itu ziarah itu silaturahim. Nah, menurut beliau gitu. Kalau kita lihat tabaruk lah, cari barakah, doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat-tempat yang memang dimuliakan Allah, minta tetap kepada Allah ya. Nah, sekarang manaqib menurut lughat bahasa Arab ya,
artinya adalah jalan di atas gunung, ya, jalan di atas gunung, istilah saja ini. Ya, mungkin gambaran tentang orang-orang yang besar yang meningkat kedudukannya tinggi seperti gunung gitu. Orang-orang yang dimuliakan Allah SWT. Atau tanjakan naik. Karena orang berjalan kepada Allah itu, ya dia harus terus menaik derajatnya dari bawah terus sampai dia takarub kepada Allah. Itu diistilahkan tanjakan manaqib ini. Maka orang-orang yang mulia itu dia ada proses, tidak mudah. Ya, proses itu terus meningkatkan dirinya, bagi mujahadah, menjalankan semua amaliyah istiqamah, terus meningkat, akhirnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah jalan, itulah yang kita mau tahu bagaimana sih jalan mereka ini. Nah, itu namanya manaqib. Bahasa mudanya apa? Biografi. Nah, ya, biografi pribadi seorang aulia, bagaimana prosesnya dari mulai awal sampai akhir. Nah, dalam bahasa Sunda artinya tingkatan. Bahasa Sunda ke bahasa Indonesia nih? Nah, bahasa Sunda artinya tingkatan. Tingkatan ini bahasa Indonesia atau bahasa Sunda? Bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia. Atau istilah sekarang upgrading. Istilah sekarang upgrading itu bahasa Inggris. Ya, gitu lah. Nah, jadi yang jelas bahasa muda itu biografi perjalanan seorang aulia, bagaimana proses perjalanan dia mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kalau pada Nabi Muhammad SAW itu namanya maulid. Nah, kalau cerita maulid, perjalanan Nabi dari mulai lahir sampai menjadi Nabi, gitu loh. Istilah saja yang berbeda, istilah, tapi hakikatnya sama, itu biografi. Adapun istilah manaqib, nah, dalam pengertian syar'inya menurut kaidah bahasanya ini dalam tariqah itu apa? Ma'urifa bihi minal khisal, ya, minal khisal lil hamidati wal akhlaqil hamidati. Nah, itu salah tuh, pakai huruf kamidati, tak mungkin pula kamidati, hamidati. Perkara yang sudah diketahui bahwa keluarnya perkara itu dari hal yang terpuji. Nah, ini manaqib itu hal-hal yang terpuji. Bisa kita ambil contoh bagaimana perjalanan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari budi pekerti yang baik, setiap orang yang berjalan menuju kepada Allah dan dia berhasil, maka disitulah ada contoh yang baik. Maka dikatakan akhlaknya akhlakul karimah. Jadi saya dapat buku kecil juga kan, jamaah mengamalkan, ada itu dari Suralaya, tipis kitab. Nama kitabnya Akhlakul Karimah. Itu karangan Abah Hanum, cerita tentang hasil zikir membuahkan akhlak yang mulia. Dan memang ini adalah tujuan kita. Orang bertasawuf itu bukan disebut orang yang bisa terbang, orang yang maaf doanya langsung ijabah, apalagi apa yang diinginkannya semuanya tercapai. Nah, ya, ini kadang-kadang kita salah paham. Udah wali itu udah yang hebat-hebat tu dah. Wali itu kekasih Allah, orang yang contoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada seorang wali yang tidak mulia akhlaknya, salah tu. Pasti mulia akhlaknya. Orang membenci dia, pasti dia tidak lawan hal yang sama. Itu wali Allah. Ya, kalau orang membenci dia, memfitnah dia, dibalas dengan yang sama, itu bukan wali Allah tu. Wali apa nama tu? Tak tahu lah, sebut lah. Ya. Makanya akhlak itu menentukan hasilnya itu. Kalau kita masih membenci orang lain, ya, apalagi maaf sampai memfitnah dan sebagainya, waduh. Kadang-kadang kita bingung juga, dia nggak menganggap zikir, tapi memfitnah pun rajin. Ya, menganggap diri paling benar pun rajin. Nah, ini berarti salah. Berarti dia tidak disalahkan zikirnya, tapi hasilnya belum dapat.
Mohon maaf jemaah sekalian, sekarang ini saya mau sampaikan sekali lagi ya, dengarkan baik-baik. Orang syariat itu dia beramal melaksanakan kewajiban dan ada pahala dijanjikan oleh Allah. Tidak salah, itu dibenarkan. Tapi kalau sudah masuk tarekat menuju hakikat, dia ibadah cari buah. Mana hasilmu? Mana hasil zikirmu? Itu. Jadi mohon maaf nih, kita tidak lagi bicara tentang masalah ketaatan, pahala tidak, tapi ibadah mana hasilnya. Nah, inilah tarekat. Sering saya dengar ya dari Abah Ali Surabaya, dia bilang, saya ini diberitahu oleh Abah Ali, kamu jangan kepingin jadi Abdul Qadir Jalani, jangan kepingin jadi Imam Ghazali. Mereka itu dengan amalnya mereka telah memetik hasilnya. Hasilmu mana, kata dia. Gitu. Jadi kan ini ibadah ini kita harus targetnya hasilnya mana? Hasil pula akhlakul karim, buahnya itu. Dan inilah tujuan Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Sering dengar kan? Kalau maulid, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kok udah dapat? Berhasil lah kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Ini tujuan tarekat cuma itu. Ini yang terpenting. Mau jalan atas air, bisa terbang di atas angin, itu tak masuk target. Boleh ada, boleh tidak. Nanti mau tak ada gimana? Apakah orang itu hina? Enggak. Karamah tak jadi ukuran. Itu hanya tanda-tanda saja. Ada seorang aulia, wali Allah tak punya karamah sama sekali. Ada. Abah Hanok tuh, mana karamahnya? Tak banyak kita dengar. Ada. Bahkan yang dahsyat itu saya dengar dari Abah Ali, Abah Hanok itu berpuasa dengan Allah 3 tahun untuk menghilangkan karamah. Tak mau dia. Oh, ini luar biasa. Kalau kita ini kuat lagi ya, karamah itu lagi kita cari. 3 tahun puasa. Untuk apa puasa? Menghilangkan karamah. Dia tidak mau ada karamah. Karamah banyak bawa fitnah. Nanti orang dekat sama kita kena hebat tadi dengan karamah, bukan kena pelajarannya. Yang penting itu pelajaran. Pelajaran yang penting. Maka sini saya uraikan ya. Dalam manaqib itu ada 3 kandungan. Ya, 3 kandungan. Yang pertama apa? Riwayat hidup dia, bagaimana perjuangannya dari awal sampai akhir. Itu penting mau tahu. Oh, begini orang-orang yang saleh berjalan menuju kepada Allah. Ya, dengan rintangan dia lalui semua sampai dia berhasil. Itu riwayat. Yang kedua, baru ada karamah. Karamah ini sebagai pelengkap saja, menunjukkan dia orang yang saleh. Ya. Yang ketiga, wasiat. Kalau ada wasiat, itu yang lebih penting dari karamah. Mana wasiat? Tanbih. Kalau menakib ada tanbih. Tanbih itu wasiat. Wasiat dari Abah Sepuh, wasiat daripada Abah Hanok, dan wasiat guru-guru kita, itu yang perlu kita dengar. Makanya kita ini kalau tak ada 3 macam ini, takutnya si murid salah dalam mengamalkan. Ya. Kadang-kadang kita juga bingung yang mana mengamalkan tanbih, yang mana bukan. Ya, tanbih dibaca rutin, tapi kadang-kadang kita berat juga untuk mengamalkan. Tidak masalah, teruskan jika, insya Allah. Bagi saya tanbih itu mudah dibaca, Pak.
kita diampuni oleh Allah SWT. Kenapa saya jangan baca begitu? Ini hadisnya dari Nabi SAW. Ini hadisnya bukan perkataan ulama, ya bukan petua, bukan. Ini betul-betul hadis dari Nabi SAW. Nah, hadis ini dari Imam Ahmad dan Imam Tabrani, kedua-duanya mengeluarkan hadis yang sama. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, dzikrus shalihin kafaratun anidz dzunub. Menyebut orang yang saleh itu adalah kafarah. Kafarah itu apa? Penembus dosa. Jadi siapa ikut manakib, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang kedua, wa inna dzikrus shalihin tanzilur rahmah. Menyebut orang-orang yang saleh, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk ini bicara tentang ulama, tentang para wali Allah. Majlis kita itu dituruni rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tandanya kalau kita cerita tentang ulama, para wali Allah, tandanya kita senang. Orang yang senang sama ulama, rahmat dekat. Ya, apalagi nanti di akhirat nanti kita mudah-mudahan kumpul dengan beliau-beliau. Tapi ingat, tanamkan cinta di hati kita. Saya terus terang, idola saya Nabi Muhammad itu nomor satu. Tidak ada bagi saya manusia dari awal sampai akhir yang lebih afdal di muka bumi ini kecuali Nabi Muhammad SAW. Wajib, Pak. Kalau saya katakan wajib idola kita nomor satu, Nabi Muhammad di hati kita. Ya. Setelah itu baru para wali-wali Allah, para aulia, orang-orang dekat sama Allah. Kau dapat cinta munculkan di hati kita kepada mereka. Ya, karena Nabi menyatakan almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu nanti di hari kiamat akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Ya, tergantung Bapak Ibu sekarang siapa idola kita. Itulah kawan kita nanti di akhirat. Nah, ibu-ibu mengidolakan suami boleh tak? Boleh, nanti kumpul di sana. Tapi dua-duanya harus taat. Jangan salah satu, pisah lah tuh. Ya kan? Kalau suami taat, istri taat, dua-duanya sayang menyayangi, kumpul di sana. Ya. Sama anak bisa kumpul, bisa. Kalau anak kita didik anak yang saleh, orang tuanya saleh, ibunya salehah, kumpul juga di sana nanti disatukan. Begitu juga ini menyebut orang yang saleh. Terjadi kedekatan, senang kita dengan mereka ini menjadikan sebab kita kumpul di sana nanti insyaallah. Ya. Nah, itu yang kedua, rahmat turun. Yang ketiga, wa tahsulul barakah. Akan didapatkan barakah. Apa itu barakah? Khairun min ilah, kebaikan dari Allah. Banyak barakah. Kalau umur barakah gimana? Insyaallah umur tak sia-sia. Walaupun pendek umur, meninggal 45 tahun, 40 tahun. Kalau berkah umur, selamat dalam kubur. Umur 80, tak ada berkah, Pak, menangis dalam kubur. Ya, menangis dalam kubur. Orang dalam kubur itu minta balik ke dunia, yang 90 tahun meninggal. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Hai Tuhan, balikan sebentar aku ke dunia. Kenapa? Dulu di dunia tak maksimal, kurang dapat berkah. Berkah ni mahal. Maka duduk sama orang yang saleh itu berkah. Karena ceritanya tentang agama. Ya. Duduk sama orang ahli politik gimana? Nah, kita dunia dah tu dah. Itu pasti ada imbasnya, Pak. Duduk sama orang kaya, watak saleh, cerita dunia, cerita mengumpulkan harta. Tapi duduk sama ulama, cerita Allah, cerita Nabi Muhammad, cerita tentang ibadah. Itu nambah kita semangat untuk ibadah. Nah, itu berkah, berkah umur insyaAllah. Berapa pun umur meninggal, tak masalah. Dalam kubur, tenang Pak, tidur nyenyak juga. 100 umur, tak ada berkah dunia, menangis dalam kubur. Maka saya sampaikan, saya punya ipar tu, Ustaz, saya ini ngajar ni kerana beliau lah. Saya bilang berkah beliau. Kenapa? Umur tak panjang,
tapi hasilnya saya ini bisa ngajar. Itu namanya berkah umum. Ipar saya itu 44 tahun meninggal. Pendek kata orang umurnya. Dah, saya bilang panjang umur. Angkanya 44, tapi berkahnya panjang. Contohnya saya ini bisa ngajar karena berkah beliau, betul tak? Daripada orang umur 90 tahun, ya, berkah ilmu tak ada. Peninggalan yang baik-baik pun tak dikenang. Kok ini kan dikenang nih? Saya mengenang terus. Maka waktu saya menyampaikan pagi ini, dari mulai ini sampai selesai nanti, itu rahmat Allah turun ke dalam kuburan dia. Karena saya menyampaikan ini berkah beliau. Ya, itu hebatnya itu orang-orang yang dekat dengan Allah itu, kita pun dapat berkahnya. Nah, jadi ini hadis jelas sudah. 3 Bapak Ibu dapat, tak mau pula. Pertama, dosa diampunkan Allah. Yang kedua, rahmat mengiringi kita. Yang ketiga, berkah datang dengan kita. Datang manakib. Duduklah manakib. Saya tanya sama guru saya, Ustaz Khalil di Banten. Saya tanya, dosa ni yang diampuni, dosa kecil, dosa besar, Ustaz? Tidak menutup dosa besar pun diampunkan Allah, karena Allah mencintai orang yang saleh, sebab dialah dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Itu namanya tawassul, tabarruk dengan orang yang saleh. Nah, maka manakib ini kita gilirkan supaya masing-masing masjid dapat berkah. Ini Pak, masjid kok dipakai zikir, manakib, masjid ini berkah. Kita pakai maulid, masjid ini berkah. Auranya lain, tahu aura? Aura itu lain ini di sini Pak, tak bisa dibohongi. Mana kita masuk masjid ada keberkahan dengan yang biasa-biasa saja. Lain. Ya. Makanya saya kalau masuk masjid yang dia anti maulid, anti zikir, coba masuk Pak. Apa masuk masjid? Biasa ya, tak ada apa. Tapi kalau masuk masjid yang sering pakai ibadah, berzikir, salawat dan sebagainya, lain. Berkahnya lain. Ya, dari ahli tariqah Qadir Naqsyabandiyah biasa menjalankan wiridan membaca manaqib. Ini tariqat Qadiriyah di mana-mana kita ngadakan manaqib. Bahkan yang bukan pengamal zikir pun di Jawa itu manaqib. Manaqib putih, dia pondok-pondok padahal dia bukan pengamal tariqat Qadiriyah. Oh, manaqib ini di Jawa dah asing. Semua tahu manaqib. Rutin ya. Kenapa? Dia tambah berkahnya dia tahu. Tidak pengamal zikir pun manaqib. Nah, kita pengamal zikir lebih lagi. Lebih lagi manaqib ini. Utamanya mengharapkan barakah dan rahmat dari Allah dengan ternaungi oleh keramat dari yang memiliki manaqib. Tadi orang yang saleh kita sebut-sebut rahmat Allah turun. Orang yang saleh kita bahas kehidupan dia, berkah datang. Orang yang saleh kita sebut kebaikan-kebaikan dia, maka Allah ampunkan dosa kita. Ya, mudah-mudahan jemaah ya, kita punya amaliyah nih, zikir harian, khataman dan manaqib. InsyaAllah belum selesai. Nanti kita sambung lagi. Jadi saya anjurkan, kalau diumumkan manaqib, kalau dapat turunlah ikut. Walaupun kita mengadakan di masjid sifatnya mendadak, tidak apa-apa datanglah. Maka manaqib ini biarpun sedikit orangnya harus datang. Apalagi ramai. Ya, makin ramai makin bagus. Abdul Qadir Jalani bilang apa? Dalam manaqib, kalau nama aku disebut, manaqib aku disebut-sebut dibahas, aku akan hadir di tempat itu. Karena roh para wali ini tidak terikat lagi Pak. Meninggal pun rohnya aktif, seperti roh Nabi Muhammad SAW. Nah, roh Nabi Muhammad gitu Pak. Kalau kita betul-betul meyakini beliau itu, terasa beliau itu, getarannya ada. Wali-wali juga begitu. Nah, dia datang memberkahi kita insyaAllah. Makanya satu ya ayat saya sampaikan, la tahsabanna alladhi qutilu fi sabilillah amwat,
bal ahya wa hum yurzaqun. Jangan kalian menyangka orang-orang yang meninggal di jalan Allah, para wali itu mati, nah mereka hidup, bahkan mereka diberi rezeki oleh Allah. Nah, jadi hakikat mereka tidaklah meninggal. Hakikatnya mereka semuanya hidup. Nah, kita sekarang makam wali itu kita berjumpa dengan rohnya, cuma kita tak melihat. Tapi guru-guru kita bisa lihat dia. Guru-guru bisa lihat. Walaupun kita tak lihat tak masalah. Tapi nanti dengan izin Allah siapa tahu kita ziarah. Maka saya katakan Nabi Muhammad itu macam mana? Nabi Muhammad itu ziarah kubur, mandang langsung orang kubur. Nah, guru kita juga gitu. Diberi Allah kelebihan, maka dikatakan dia silaturahim. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak dilihatkan umatnya, ada kena azab. Nangis Nabi, ini dua kuburan sedang diazab, nampak. Makanya kita kalau ziarah kita mandang insan. Nabi Muhammad mandang insan. Nabi Muhammad mandang orangnya, kita mandang insan. Guru-guru kita ahlu tarekat sama diberi Allah kelebihan, bisa melihat keadaan si mayat tersebut. Ada suami dari sepupu ibu saya. Ada ulama datang dari Banjarmasin. Ya. Jadi kata sepupu ibu dia bilang, minta tolonglah ziarah ke kuburan suaminya. Doakan di sana. Pergilah. Ustaz ini pergilah ke kuburan itu, kemudian dia lihat di kuburan itu. Dipanggil nama itu, Bang. Cuma dia pakai bahasa Arab kan. Dipanggil namanya. Macam orang ngomong, Bang. Jadi begitu kembali ke rumah, dibilang sama istrinya, potong kambing seekor, niatkan untuk almarhum, sedekahkan. Nah, bingung gak kita kan? Apa cerita ini potong kambing? Kalau kita potong kambingnya untuk maulid, nah, dia potong kambing ini, niatkan untuk almarhum, sedekahkan. Niatkan pahalanya untuk almarhum. Maka sedekah itu ada pahalanya, tapi niatkan pahala untuk almarhum. Dia bilang gitu, dipercepat. Potonglah, selesai. Nah, jadi saya tak wanilah nanya waktu itu, takut ya kita masih umur baru 20 lebih ya, belum sampai 30, masih belajar waktu itu. Lalu ya ada Pak Haji Abu Bakar tanya, kenapa Syekh kasihan ini mah almarhum ini ada masalah dalam kubur, biar dia diringankan Allah, sedekahlah. Maka sedekah itu ampuh untuk meringankan azab ahli kubur. Maka hati-hati Bapak Ibu, tahlil itu 1 hari sampai hari ke-7 itu membantu awalnya ahli kubur. Ini kita ini pakai akal. Para wali itu pakai ini Pak, mata hati terbuka bisa mandang. Maka sedekah orang kubur tuh, mohon maaf, dia menjerit kembali ke dunia itu kepingin sedekah. Karena sedekah itu sangat membantu dalam kubur. Maka ini korban nanti ini, korbanlah sedekah dengan duit, nambah berkah hidup, berkah rezeki, dosa diampunkan Allah. Nah, ya, sedekah membantu. Ya, membantu. Maka rahasia-rahasia amal dari Nabi Muhammad SAW dibukakan Allah kepada wali. Benarlah Nabi Muhammad ini rupanya hikmah. Nah, jadi kalau dapat kita ini beramal meyakini orang-orang yang saleh, kenapa? Dia sudah melaksanakan ibadah. Rahasianya pun dibukakan Allah, sebagaimana ibadah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, segera juga nanti tambah lagi, insya-Allah. Ingat, tanggal 8 hari Sabtu ini masuk 1 Dzulhijjah. Yang berkorban, tolong jangan motong kuku, motong rambut. Kalau mau motong kuku 1 hari sebelumnya. Ya, 1 Dzulhijjah masuk tanggal 8, hari apa? Sabtu. Kalau nak motong rambut hari Jumat tuh. Potonglah memang rambut. Potonglah memang kuku. Ya. Nanti masuk hari Sabtu, tahan. Sampai kapan? Sampai penyembelihan. Ya, sampai ke penyembelihan. Selesai disembelih, cus potong itu Pak. Bolehlah potong kuku udah. Ya. Kalau potong yang kukunya hari kedua,
tahan. Hari pertama jangan potong karena belum disembelih kambingnya, belum disembelih sapinya. Ingat dulu. Kan nanti kan Idul Adha-nya hari Senin. Nah, kalau hari Senin potongnya, silakanlah setelah penyembelihan potong kuku. Tapi kalau potongnya hari kedua hari Selasa, nah maka tahan sampai hari Selasa. Selesai penyembelihan hari Selasa, barulah potong kuku. Apa hikmahnya? Hikmahnya kata Imam Nawawi, supaya dirimu seluruhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki dosa-dosa mau diampuni oleh Allah. Itu maknanya. Semua ibadah ada kafarahnya, ada nilai pengampunan dosa. Ya. Nah, semoga ibadah kita diterima Allah. Ini satu Dzulhijjah ini banyak Pak. Tahan diri, potong kuku, puasa sunnahnya, berkorbannya, bertakbirnya, Idul Adha-nya, Masya Allah. Banyak ibadah itu. Ya. Segera cukup. Ada pertanyaan? Tak ada. Kalau tak tutup. Hah? Apa yang berarti ya? Biasanya? Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbana kami akhiri acara tausiah pagi ini dan terima kasih yang sudah hadir dalam live kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.